Pancasila. Hai, perkenalkan saya Rizka Dulistari dengan nomor NIM 0567422016 dari Universitas Terbuka Prodi Manajemen. Ini sesuai dengan tugas 1 Pancasila, saya akan menyampaikan sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dengan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada tahun 1945. Saat Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya, dibentuklah BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno yang pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah itu dibentuk juga panitia kecil yang menghasilkan rumusan awal yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam rumusan ini terdapat 5 sila, namun di bagian sila pertama masih berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Menjelang kemerdekaan, para tokoh bangsa menyadari pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada rumusan tersebut khususnya pada sila pertama agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya diadakan juga sidang PPKI. Dalam sidang ini, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia secara resmi. Dari proses tersebut, kita bisa melihat bahwa lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, tetapi melalui diskusi, perdebatan, dan juga kompromi oleh para ahli pendiri bangsa. Pelajaran yang kita ambil adalah pentingnya persatuan para pendiri bangsa lebih mengutamakan keutuhan Indonesia dibandingkan tingkat kepentingan kelompok. Selain itu, ada juga nilai toleransi di mana mereka mampu menghargai perbedaan pendapat dan mencari jalan tengah. Dan yang gak kalah pentingnya adalah musyawarah, karena semua keputusan ini diambil melalui diskusi bersama. Kalau kita lihat kondisi sekarang, nilai-nilai ini masih sangat relevan terutama pada kehidupan sehari-hari dan di media sosial. Menurut saya, kita sebagai generasi muda harus mencontoh sikap para ahli pendiri bangsa. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi harus menghargai dan menjaga persatuan. Karena pada akhirnya Pancasila bukan hanya sejarah, tapi juga pedoman hidup yang masih relevan sampai sekarang.